orang ilmu itu memiliki kemuliaan, maka kemuliaan itu dicirikan dengan pakaiannya yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah maba'du. Sekarang kita memasuki bab pantangan orang berilmu. Jadi bab ini menjelaskan ada pantangan-pantangan bagi orang berilmu. Artinya sesuatu hal yang harus dihindari. Wayam bagi li ahli ilmi, dan hendaklah orang-orang yang berilmu alla yudhilla nafsahu, tidak mencemarkan dirinya sendiri, bitom'i fi ghairil matma', dengan bersikap tamak terhadap sesuatu yang tidak semestinya. Wa yahtariza amma fihi madallatu ilmi wa ahli, dan hendaknya pula menjaga diri dari hal-hal yang menghinakan ilmu dan orang alim atau ahli ilmu. Jadi di sini dijelaskan bahwa seorang ahli ilmu atau orang yang berilmu untuk tidak tamak, tidak rakus terhadap sesuatu yang bukan semestinya untuk bersikap rakus. Contohnya terhadap harta atau apapun itu yang bersifat duniawi. Wa yakun mutawadi'an wat tawaddu' bainat takabburi wal madallah wal ifah kadzalika wa yu'rafu dzalika fi kitabil akhlaq. Hendaknya bersikap tawadu. Jadi lawan dari tamak tadi adalah tawadu, yaitu sikap tengah antara angkuh dan hina. Demikian juga sifat ifah, yaitu menjaga diri ya. Dan semua itu terdapat dipelajari di kitab akhlak-akhlak. Jadi di sini hanya tuntunannya saja bahwasanya seorang ahli ilmu atau orang yang berilmu itu harus memiliki sifat tawadu dan juga tidak memiliki sifat tamak. Ansyada Syekhul Imam Ustadz Ruknuddin Ma'ruf bil Adib Al-Mukhtar Syi'ra li nafsihi. Ustadz Ruknuddin, jadi beliau ini adalah Abu Bakar bin Yusuf Ruknuddin Al-Farghani, seorang ulama ahli fikih mazhab Hanafi. Beliau mengatakan inna tawaddu'a min khisalil muttaqi, sungguh tawaddu adalah sifat orang bertakwa. Ia pun wabihi taqi ilal ma'al yartaqi, ia pun membumbung tinggi dengan sifat ini. Jadi tawadhu ini adalah salah satu sifat orang-orang yang bertakwa, dan orang yang bertakwa semakin tinggi karena mempunyai sifat tawadhu, yaitu rendah hati. Wa minal ajaibi ujbu man huwa jahil, ajaib sekali orang yang tidak tahu kondisi diri sendiri, bahagiakah nanti atau celaka diri, fi hali huwa sa'id amsyaki. Sedangkan bagi orang-orang yang ta'ajub, artinya orang-orang yang memiliki kesombongan, maka dia sebenarnya adalah orang-orang yang jahil, ya, orang-orang yang bodoh. Am kaifa yuhtamu umruhu aw ruhuhu, bagaimana pula pungkasan umurnya saat terjabut nyawanya. Jadi bertanya bagaimana akhir dari kehidupannya. Yauman nawa mustafillun aw murtaki, dia terjatuh atau mulia. Wal kibriya liroyina sifatun lahu makhsusatun fatujnibnuha wattaqi, dan kebesaran itu khusus bagi orang bertakwa. Jadi apa nih maksudnya? Wal kibriya, dan orang-orang yang sombong itu maksudnya kibria itu artinya orang-orang yang mengagungkan dirinya, atau orang-orang yang sombong itu hanya dimiliki oleh sifat Allah, sifat Tuhan gitu ya. Jadi memang sifat takabur atau sifat mengagungkan diri itu hanya berhak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Abu Hanifah li ashabihi, Abu Hanifah mengatakan kepada sahabatnya, azimu amaimakum wa wassi'u akmamakum. Berkata Imam Abu Hanifah kepada para sahabat beliau, besarkanlah putaran surbanmu dan longgarkan lengan bajumu. Nah, maksudnya adalah orang yang berilmu itu harus memiliki tampilan yang beda daripada yang lain. Salah satunya adalah membesarkan pakaian sebagai tanda dia orang berilmu, gitu ya. Nah, itu diterapkan di zaman sekarang. Orang-orang yang di wisuda gitu ya, itu kan pakaiannya besar,
kemudian ada pakai kayak ya pakainya besar, terus pakai toga, yaitu sebagai wujud dari orang-orang berilmu itu harus memiliki pakaian yang besar sebagai kemuliaan bagi orang berilmu. Wa inna ma qala dzalika li'alla yustakhafu bil ilmi wa ahlihi. Justru beliau menganjurkan agar ilmu dan orang alim tidak lagi dipandang remeh. Jadi orang ilmu itu mulia, gitu ya. Orang ilmu itu memiliki kemuliaan, maka kemuliaan itu dicirikan dengan pakaiannya yang besar. Wa yang bagi li talibil ilmi ayyuhassila kitabal wasiyah allati kataba Abu Hanifah. Sebaiknya penuntut ilmu berhasil mendapat buku wasiat yang ditulis oleh Imam Abu Hanifah untuk Yusuf bin Khalid. Silahkan dicari ya kitab buku wasiat dari atau oleh Imam Abu Hanifah ketika kembali pulang ke tengkoraknya di Basrah. Buku ini bisa didapat oleh orang yang mencarinya. Waqad kana astaduna Syekhul Islam Burhanul A'immah Ali bin Abi Bakar qaddamallahu ruhahu Al-Aziz amarun bi kitabati 'inda ruju' ila bani fakatabathu, dan adalah guru kami sendiri Syekhul Islam Burhanul A'immah Ali bin Abu Bakar, semoga Allah mensucikan ruhnya yang mulia, memerintahkan kami di saat mau pulang kampung agar menulis buku wasiat tersebut, dan kami melakukannya. Wala budda lil mudarris wal mufti fi muamalatna minhu wa billahi taufik. Dan bagi para guru mufti di bidang konstitusi juga harus memegang buku. Jadi ini menganjurkan untuk kita memiliki buku yang dikarang oleh Imam Abu Hanifah. Sekian, itulah pantangan-pantangannya bagi orang berilmu. Tidak boleh takabur, tidak boleh juga tamak, mementingkan dirinya sendiri, itu juga tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.